Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi tentang konsep dasar tahap pra-menulis dalam karya tulis ilmiah. Saya Mucika Sarah dengan NIM 22074067. Saya Winda Fajriah dengan NIM 22074040. Saya Firadina Edisti dengan NIM 22074063. Saya Afnita Fitria dengan NIM 22074051. Baik, saya akan jelaskan pengertian pra-menulis. Pra-menulis adalah tahap awal yang sangat penting dalam proses penulisan, baik untuk karya tulis ilmiah maupun non-ilmiah. Tahap ini mencakup berbagai aktivitas persiapan yang dilakukan sebelum penulis memulai menyusun naskah. Aktivitas-aktivitas tersebut meliputi identifikasi topik atau permasalahan utama yang akan dibahas. Nah, pengumpulan data dan informasi dari sumber-sumber yang kredibel, analisis informasi untuk menentukan relevansinya terhadap topik, serta perencanaan struktur tulisan yang akan dibuat. Nah, pra-menulis juga mencakup penetapan tujuan penulisan, penentuan sasaran pembaca, dan juga pengorganisasian ide-ide utama. Penulis pada tahap ini perlu membuat gambaran besar atau kerangka berpikir yang menjadi acuan dalam penulisan sehingga tulisan yang dihasilkan bersifat sistematis, terarah, dan sesuai dengan tujuan awal. Nah, dengan memulai tahap pra-menulis, penulis dapat meminimalkan hambatan yang mungkin muncul selama proses penulisan, seperti kehilangan fokus, kurangnya informasi yang relevan, atau kesalahan dalam penyusunan struktur. Nah, tahap ini tidak hanya membantu penulis untuk memulai proses dengan lebih percaya diri, tetapi juga memastikan bahwa hasil akhir dari penulisan memiliki kualitas yang tinggi, dapat dipahami dengan baik oleh pembaca, dan sesuai dengan kaidah serta standar penulisan yang berlaku. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang tahapan pra-menulis. Jadi, tahapan pra-menulis itu terdapat 6 hal atau 6 tahapan. Yang pertama yaitu menentukan topik. Seorang peneliti harus menentukan tema atau masalah apa yang akan dikaji dan dibahas dalam karya tulis ilmiah. Topik atau tema tersebut haruslah jelas, spesifik, dan dapat diteliti. Baik, yang kedua adalah merumuskan masalah. Di tahap ini, seorang peneliti harus membuat pertanyaan penelitian berdasarkan topik yang sudah dipilih di tahap sebelumnya. Nah, rumusan masalah ini harus dibentuk atau dibuat dalam bentuk pertanyaan yang jelas dan spesifik. Tahap ketiga yaitu menentukan tujuan penelitian. Jadi di sini termuat pertanyaan penelitian yang akan dicapai melalui penelitian ini. Nah, jenis tujuannya itu bisa bersifat deskriptif, eksplanatif, ataupun predikatif. Baik, selanjutnya tahapan yang keempat yaitu menyusun kerangka berpikir. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi teori dan konsep yang relevan. Yang kedua, buatlah sebuah skema ataupun alur yang sesuai dengan penelitian kita. Tahapan yang kelima yaitu pengumpulan data. Seorang peneliti harus menghimpun ataupun mencari informasi berupa data-data yang akan mendukung pemahaman ataupun teori-teori dari penelitian kita. Jadi di sini ada dua jenis sumber data. Yang pertama adalah data sekunder dan data primer. Data primer ini seperti dokumentasi, observasi ataupun kuesioner. Nah, yang kedua tadi adalah data sekunder, di mana ini seperti kita mencari jurnal-jurnal ilmiah ataupun artikel. Baik, yang selanjutnya yaitu menyusun kerangka penulisan. Di tahap ini seorang penulis harus membuat sebuah outline dari karya tulis mereka dengan komponen-komponen utama. Yang pertama adalah pendahuluan, di mana pendahuluan ini berisi latar belakang, rumusan masalah, ataupun tujuan dari penelitian tersebut dilakukan. Yang kedua ada kajian teori ataupun tinjauan pustaka. Nah, jadi kajian teori ini berisi teori-teori ataupun konsep-konsep yang relevan dengan penelitian kita. Yang ketiga ada metode penelitian. Di sini berisikan metode seperti apa yang kita gunakan dalam mengkaji ataupun menganalisis suatu fenomena. Yang keempat yaitu hasil dan pembahasan. Disinilah kita meletakkan hasil analisis kita terhadap suatu topik ataupun permasalahan yang telah dipilih tadi. Yang lalu selanjutnya tahapan yang terakhir ataupun komponen yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Jadi di sini adalah akhir atau
kesimpulan kita terhadap suatu fenomena, kemudian saran-saran untuk penelitian selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang tahap pra-menulis. Tahap pra-menulis merupakan bagian yang sangat penting dalam proses penulisan sebuah karya ilmiah. Tahap ini menentukan kualitas dan keberhasilan karya tulis yang dihasilkan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa tahap pra-menulis itu sangat penting. Nah, pentingnya tahap pra-menulis ini dalam karya tulis ilmiah adalah yang pertama, menghindari kesalahan tahap pra-menulis yang membantu menghindari kesalahan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Dengan melakukan perencanaan yang matang, penulis dapat memahami topik secara mendalam, menyusun kerangka yang sistematis, dan memastikan tulisan tetap fokus pada tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, efisiensi waktu. Pra-menulis juga meningkatkan efisiensi waktu selama proses penulisan. Ketika semua langkah awal telah direncanakan dengan baik, penulis tidak perlu menghabiskan waktu untuk mengulang atau merevisi bagian yang keliru. Yang ketiga, meningkatkan kualitas penulisan. Selain itu, kualitas karya tulis menjadi lebih baik berkat tahap pra-menulis yang matang. Penulis dapat memastikan bahwa isi tulisan terstruktur dengan logis, sesuai dengan tujuan awal, dan didukung oleh data yang valid dan relevan. Yang keempat, mempermudah proses revisi dan evaluasi. Tahap pra-menulis juga mempermudah proses revisi dan evaluasi. Dengan tujuan dan kerangka penulisan yang spesifik dan terukur, penulis dapat dengan mudah mengevaluasi apakah hasil tulisan telah sesuai dengan rencana awal. Yang kelima, menjamin kesinambungan antara bagian karya tulis terakhir. Pra-menulis menjamin kesinambungan antara bagian-bagian dalam karya tulis ilmiah. Semua elemen seperti pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, hasil, dan pembahasan akan saling mendukung dan saling melengkapi. Baik, selanjutnya adalah kiat sukses pra-menulis. Yang pertama ada manajemen waktu. Nah, buat jadwal untuk setiap tahap pra-menulis. Yang kedua, konsultasi, yaitu diskusikan topik dan rencana penulisan dengan dosen atau ahli. Yang ketiga, gunakan teknologi, yaitu memanfaatkan aplikasi seperti Mendeley untuk referensi dan MindMaster untuk membuat kerangka berpikir. Adapun contoh dari praktek tahap pra-menulis, yaitu topiknya pengaruh media sosial terhadap kebiasaan membaca mahasiswa. Tahapannya, yang pertama, rumusan masalah. Apakah media sosial mempengaruhi frekuensi membaca buku mahasiswa? Yang kedua, menganalisis hubungan antara intensitas penggunaan media sosial dan kebiasaan membaca. Yang ketiga, kerangka penulisan, yaitu pendahuluan, pentingnya literasi di era digital, kemudian tinjauan pustaka, teori literasi digital dan pengaruh media sosial, metode survei kuantitatif pada mahasiswa. Kemudian hasil dan pembahasannya adalah analisis data. Nah, kesimpulannya adalah dampak positif dan negatif media sosial terhadap pembaca. Nah, tahap pra-menulis yang matang akan memudahkan proses menulis karya ilmiah dan meningkatkan kualitas hasil akhir. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.